Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al-mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minadh dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim malam Rabu yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita, mengaji kitab Syarah Al-Hikam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang maqalah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana ada dua tolak ukur jika kita dihadapkan kepada suatu yang sama-sama baiknya, suatu yang diantara keduanya ini sepancu atau samar, dua-duanya kelihatannya sama baik. Pertama, tolak ukurnya, coba mana yang lebih berat untuk hawa nafsu. Kalau yang lebih berat untuk hawa nafsu yang A, misalnya antara A dan B, maka yang A, pilihlah yang A. Kemudian tolak ukur yang kedua, antara A dan yang B sama-sama baiknya, maka hendaknya kita bayangkan, renungkan hadirnya kematian saat kita melaksanakan sesuatu itu, A atau B. Kalau kira-kira lebih keren di hadapan atau di sisi Allah, lebih keren A nih kayaknya, berarti itu yang A. Itu dua tolak ukurnya. Nah, dari sini paling tidak bisa kita lihat ada dua macam orang. Ada yang namanya abid, ada yang namanya alim. Abid ini ahli ibadah, dia menekuni amalan-amalan, ibadah-ibadah yang memang pergelutannya adalah dengan amalan-amalan itu. Jadi seperti sedekah misalnya, atau dengan puasa, dengan sholat, tadarus dan lain sebagainya. Ada juga yang menekuni ilmu namanya alim. Nah, dua-duanya ini tetap harus menggunakan tolak ukur yang tadi itu, menggunakan tolak ukur yang dua, antara dua ibadah yang sama-sama bagusnya, atau antara dua ngaji, dua ilmu yang sama-sama bagusnya, maka pilih yang mana. Maka tolak ukurnya dengan dua itu. Karenanya meskipun alim itu lebih mulia dibanding abid, tetap yang alim ini tetap juga tidak bebas dari kekhawatiran. Artinya tidak bebas dari kekhawatiran saat bergelut dengan ilmu, baik ya muallim maupun muta'allim, orang yang ngajar maupun yang belajar. Ini semuanya harus memurnikan, membersihkan semua niatnya, meluruskan niatnya hanya karena Allah. Bagaimana cara niat karena Allah? Memurnikan semuanya karena Allah dengan cara dua itu tadi. Hadirkan datangnya, renungkan datangnya kematian, atau dengan cara yang pertama, yaitu dengan memilih yang paling berat di antara hawa nafsu. Antara hawa nafsu itu yang paling berat yang mana? Ngajar, misalnya ngajar di kampus sama ngajar di kampung. Itu kalau menurut hawa nafsu beratan yang mana tuh? Ngajar di kampung, ngajar legar sama ngajar di kampus. Beratan yang mana kira-kira? Beratan di kampung apa beratan di kampus? Kalau di kampus kan jelas status sosialnya ya, status sosialnya jelas. Udah gitu ada berbagai macam inilah privilege misalnya. Ini ama ngajar di kampung. Nah, tinggal ditimbang aja dengan dua itu. Maka keikhlasan nanti bisa diukur kalau menggunakan dua tolak ukur itu. Sehingga bisa kita lihat nanti, bisa kita ketahui yang mengukur nanti masing-masing kita. Jangan buat monton orang, tapi jangan buat nilai orang ya, buat nilai diri kita sendiri. Saat kita dihadapkan pada situasi ini sebagai orang yang bergelut dengan ilmu, ada nggak tujuan duniawi dalam kegiatan
keilmuan kita, yang ngaji atau yang ngajar. Kalau masih ada tujuan duniawi, kalau masih ada tujuan selain Allah, maka di situ belum murni. Kalau belum murni berarti masih ada kekhawatiran, bahaya kalau seperti itu. Oleh karenanya, untuk orang-orang yang sudah Allah bersihkan, sudah Allah murnikan hatinya, yang hanya karena Allah dalam pergulutannya dengan ilmu. Jadi kalau abid itu dikatakan kalah mulia dengan alim, tapi orang alim juga jangan kemudian terus merasa bebas. Tetap alim itu juga harus benar-benar memurnikan tujuan keilmuannya, baik mengajar atau belajar, ini harus dimurnikan. Karena kalau tidak bebas dengan pamrih selain Allah, ini dalam bahaya pula. Sebutan yang paling itu hayhata fana'udzubillahi minal ghaflah. Saat kita ngaji atau ngajar, maka coba ukur dengan dua tolak ukur tadi, mana yang paling berat menurut hawa nafsu. Ukur juga bagaimana kalau kita hadirkan atau kita bayangkan hadirnya kematian saat kita bergelut dengan keilmuan itu. Kalau kita makin mantep, kalau kita justru makin tidak bergeming dengan dua tolak ukur itu, maka insya Allah itu adalah yang harus kita lakukan, dan itu yang memang hak di sisi Allah, dan itu yang di sisi Allah nanti yang paling keren. Gimana nggak keren? Ngajar nggak dibayar, coba. Ngajar nggak dibayar, mati. Keren kan ya? Keren. Nggak pernah ngarepin, nggak pernah apa-apa, tapi berangkat aja. Habis itu mati. Kan keren dibanding ngajar atau ngisi materi di sebuah seminar, udah ketahuan lah berapa sekali tanda tangan itu kerenan mana? Mati waktu ngisi, sama-sama ngajar tuh, sama ngajar. Menurut hawa nafsu lebih berat yang nggak dibayar. Dan juga kalau dibandingkan dengan ini kematian, pasti lebih milih mati waktu nggak dibayar dibanding mati tapi dibayar. Ya cuma bayarnya segitu aja. Emang yang peserta seminarnya pada kenal semua kan? Enggak. Maka pilih yang nggak dibayar. Nah itu contohnya. Karenanya yang bergelut dengan ilmu, muallim muta'allim, ini juga harus waspada. Nah di sini dilanjutkan, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ma dzakarnahu min ma'rifati ikhtilafi darajatis salihin liyuqaddama al-fadilu fiha 'ala al-mafduli la yasluhu illa liman ayyadahu Allah biduril yaqin. Wa ma dzakarnahu, dan keterangan yang kami telah sebutkan akannya, min ma'rifati ikhtilafi darajatis salihin, dari mengenal perbedaan derajatnya orang soleh, yuqaddama, agar didahulukan siapa al-fadilu, yang utama, fiha, dalam derajat, alal mafduli, atas yang dikalahkan keutamaannya. Itu la yasluhu illa liman, itu la yasluhu, tidaklah layak keterangan itu, illa liman ayyadahullah, kecuali untuk orang ayyadahu, yang menguatkan akannya siapa Allah Ta'ala, binuril yaqini, dengan cahaya yakin. Wajabalahu 'alan nasihati, dan Allah menguatkan atau Allah memanteknya, Allah mencetak man 'alan nasihati, atas kesetiaan fid dini, dalam agama. Wa kana lahu haddun wafirun, dan ada baginya, bagi man ayyadahullah, haddun wafirun, bagian yang banyak atau sempurna, minal khaufi, dari rasa takut, wal hadari, dan ya rasa takut, wa muwafaqati maulahu, dan juga sesuai dengan kemauan Tuhannya, fi kulli wirdin, dalam setiap wirid atau kebiasaan, wa sadrin, dan juga setiap permukaan sadr, wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna hadhil martabata, bahwa sesungguhnya martabat ini, kedudukan ini, azizatul manali, sulit diperolehnya, muta'addiran idrakuha, muta'addiran, yang sulit juga, udzur itu sulit, apa, idrakuha, mencapai al martabah, illa alal ahadi, kecuali atas seorang-seorang, minar rijali, dari orang-orang laki-laki atau tokoh-tokoh. Wasabilu man lam yasil, wasabilu man lam yasil laiha mimman dzakarnahu, wasabilu man lam yasil, dan jalan orang yang tidak sampai ilaiha, kepadanya, kepada hadil martabat, mimman dzakarnahu, dari orang yang telah kalian sebutkan, idza kana munsifan, ketika ada orang itu munsifan, sadar, ayyasta'ina,
Itu caranya ayasta'ina, dia minta tolong binadhariman, dengan pandangan orang huwa, yang orang itu asahhu minhu, lebih sehat minhu darinya, apanya, halan, halnya, keadaan hatinya, waswabu maqalan, dan lebih benar apanya, maqalan, maqalahnya, perkataannya, wa fi'alan, dan perbuatannya, wa yufawwidu jami'a umurihi, dan menyerahkan jami'a umurihi, akan seluruh urusannya, urusan man lam yasil ilaihi, kepada man huwa asah, ilaihi, kepada man huwa asah, wa ya'tamidu isyaratahu, dan dia berpegangan isyaratahu, akan isyaratnya man huwa asah, fi kulli ma yushiru bihi, dalam segala sesuatu, yushiru, yang menunjukkan, man huwa asah, bihi, dengan ma, alaihi, atas man lam yasil, wa alamatu insafihi, dan alamat insaf atau kesadarannya man lam yasil, itu wujud tihamihi, wujudnya kecurigaannya, man li nafsihi, kepada hawa nafsunya, wa adamu i'timadihi, dan tidak ada i'timad atau tidak ada bersandarnya, man ala aqlihi, atas akalnya, wa hadsihi, dan juga hadas itu perasaan atau instingnya, wa man lam yakun munsifan, dan barang siapa yang tidak ada itu dia munsifan, sadar, fal kalamu ma'ahu, maka ucapan ma'ahu, bersama orang itu, hadiyanu, adalah dua hal, hadiyanu adalah sama percuma, fasidun, hadiyan itu artinya percuma, fasidun, rusak, wadarbun fi hadidin, dan juga memukul, fi hadidin baridin, dalam besi yang sudah dingin, wasayati mazidu tambihin, dan akan datang mazidu tambihin, tambahan pengingat, ala gururin akhirina, atas tertipunya sebagian yang lain, fil ilmi, dalam ilmu, fi maudiin al yaqa, dalam tempat yang lebih layak, min hada, dari ini, wallahu waliyut taufik, dan Allah waliyut taufik, yang menguasai bimbingan, yang memberikan bimbingan maksudnya. Untuk orang alim ini juga punya martabat atau derajat masing-masing. Karenanya harus kita ketahui, ada orang alim yang derajatnya tinggi, ada yang menengah, ada yang biasa-biasa saja, walaupun dibanding dengan abid tetap tinggi yang alim. Ini ada tingkatannya masing-masing. Nah, ini bisa kita ketahui bahwa orang alim ini yang punya derajat tinggi atau punya derajat di sisi Allah dengan derajat yang sangat baik, ini adalah orang-orang yang Allah terangi dengan cahaya keyakinan, dan Allah berikan dia, Allah cetak dia untuk menjadi orang-orang yang setia kepada agama. Ad-dinu an-nasihatu, agama itu kesetiaan kepada Allah, kepada Rasulnya, itu agama, artinya kesetiaan. Dan juga dia punya rasa takut, dia punya rasa khawatir, dan selalu pengen sesuai dengan kehendak Allah dalam setiap wirid atau kebiasaannya. Nah, ini derajat yang tidak gampang diperoleh. Ini hanya derajat orang-orang tertentu, enggak semuanya orang alim bisa dapat seperti ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang dimaksud tidak semua orang alim dapat seperti ini penjelasan yang disebutkan oleh musannif kemarin, yang disebutkan oleh pengarang kemarin, bahwasannya meskipun dia bergelut dengan ilmu, tapi selama dalam pergelutannya dengan ilmu itu masih ada pamrih duniawi, masih ada tujuan selain Allah, maka dia tetap dalam kekhawatiran, masih harus waspada. Seringkali disebutkan kemarin itu, seringkali orang-orang yang kelihatannya bergelut dengan ilmu, tetapi ketika ajalnya dia menyesal. Ternyata ilmu yang sudah saya sebarkan, ternyata karangan-karangan yang sudah saya karya yang sudah saya buat itu ternyata nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Banyak cerita-cerita itu, ternyata nggak ada apa-apanya di sisi Allah, karena memang di situ ada pamrih duniawi, ada pamrih selain Allah. Nah, dari sini maka ada fadil, ada mafdul, ada orang-orang alim yang memang utama, ada orang-orang alim yang keutamanya di bawah. Orang-orang alim yang sudah utama ini orang yang sudah Allah berikan cahaya yakin. Artinya Allah berikan cahaya yakin. Ini Allah berikan dalam hatinya yakin. Mau kayak gimana kayak gayanya, mau dunia kayak apa kayak bentuknya, dia tetap yakin bahwa dia
ngajar ilmu ini ya bukan karena apa-apa, hanya karena Allah aja, itu aja. Benar-benar dia yakin. Itu Allah sinari dengan cahaya yakin hatinya. Dan juga Allah cetak kepribadiannya udah jadi pribadi yang setia dengan ilmu. Setia dengan ilmu, bukan dengan apapun. Bukan untuk membesarkan namanya, bukan untuk meninggikan derajatnya di antara orang-orang yang lain, bukan di antara sesama ustadz, bukan, tapi benar-benar kesetiaannya kepada ilmu, kesetiaannya kepada agama itu benar-benar sudah Allah cetak orang-orang. Dan ini perolehan yang gak gampang. Ini Allah berikan hanya orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu ini yang nanti bisa memberikan petunjuk. Nah, yang belum bagaimana? Bergelut dengan ilmu tapi belum sampai kepada itu. Ya satu-satunya jalan harus insaf. Insaf di sini, insaf ini sadar maksudnya. Harus sadar. Artinya ya Allah, saya masih begini-gini aja. Saya belajar, saya ngajar, tapi belajar mengajarnya saya kok masih ada dunia-dunianya gitu. Nah, kalau udah sadar seperti itu, maka buru-buru cari guru. Guru yang dimaksud di sini guru yang bisa membimbing. Namanya guru mursyid, guru yang bisa membimbing di mana ahwalnya, keadaan hatinya ini lebih baik, pasti lebih baik gitu. Keadaan hati itu ya nurul yakin, keyakinan, yakinnya, tawakalnya, ridhonya, ikhlasnya itu lebih sempurna dibanding kita. Ini guru mursyid, ahwalnya. Begitu juga akwalnya, kata-katanya, nasihatnya. Kadang juga nggak pernah baca kitab guru mursyid mah, nggak baca kitab, nggak baca apa, tapi kalau ngomong langsung kena ke hati kita. Ini guru mursyid, akwalnya. Begitu juga fi'al, perbuatannya juga itu langsung bisa membuat kita itu terang hati kita. Nah, guru-guru mursyid ini yang tugasnya memberikan bimbingan kepada kita yang kiranya dalam pergelutan kita dengan ilmu masih ada pamrih selain Allah, masih ada duniawinya. Apa ciri-cirinya kalau kita mau insaf? Apa ciri-cirinya kalau kita sadar dan mau cari guru pembimbing? Ciri-cirinya itu kita masih curiga sama hawa nafsu. Harus curiga sama hawa nafsu. Hawa nafsu itu jangan jangan diturutin. Masih curiga sama hawa nafsu, masih curiga sama akal kita, sama hawa nafsu kita masih curiga. Kalau kita masih curiga sama akal kita, masih curiga sama hawa nafsu kita, bahkan kita masih curiga sama perolehan ilmu kita, akal maksudnya itu perolehan ilmu, hafalan kita, kemampuan kita baca kitab, ini masih curiga. Kok saya masih begini aja ya, masih bisa baca kitab tapi kok masih begini-gini aja, kita masih curiga. Nah, berarti itu ciri-cirinya insaf. Nah, kalau insaf maka cari guru mursyid. Nah, guru mursyid ini yang bisa membimbing kita, karena guru mursyid ahwalnya bisa membenahi ahwal kita, akwalnya ini bisa menuntun kita juga, afalnya, perbuatannya ini juga bisa menuntun kita. Ini guru mursyid. Tapi kalau tidak ada keinsafan, nggak ada sadar, hawa nafsu masih diturutin aja. Habis ngisi sambutan, ya terus nanya sama sebelahnya, gimana tadi gua? Keren ya? Masih nanya-nanya begitu misalnya, masih nurutin hawa nafsu, terus masih ngandelin akalnya, kayaknya cakepan gua udah dibanding sama yang di TV. Kenapa gua belum masuk TV ya? Ya lu gede gimana masuk TV-nya? Nggak bisa. Ya, dia nggak bisa curiga kepada hawa nafsu. Kalau masih belum curiga sama hawa nafsu, susah mau cari guru mursyid juga nggak bakal, karena belum insaf di situ. Ini guru mursyid. Imam Ghazali itu saudara. Imam Ghazali waktu punya saudara, namanya Ahmad. Kalau Imam Ghazali kan namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kunyahnya Abu Hamid. Adiknya namanya Ahmad bin Muhammad. Ahmad ini pernah jadi makmum. Habis itu pokoknya sering dia pertamanya awalnya memang dia Ahmad ini jarang banget makmum sama Imam Ghazali.
Kalau Imam Ghazali kan terkenal alim, alamah, udah banyak karya-karyanya beliau, tapi nggak pernah jadi makmum. Bilang Imam Ghazali sama ibunya, Bu, itu Ahmad ya, Bu ya, kalau sholat jadi makmum saya, nggak enak lihat orang kayak adik nggak pernah makmum sama abang, katanya begitu. Makmum akhirnya Ahmad ini. Waktu makmuman sama Imam Ghazali, belum sampai selesai mufarokoh, ngelihat darah, saudara, ngelihat darah. Karena emang begitu udah selesai ditanya, kenapa kamu mufarokoh? Saya ngelihat sampean darah-darah semua najis, ngapain saya ngikuti imam yang najis? Ya saya mendingan mufarokoh. Bener, tapi emang dalam hatinya Imam Ghazali, bener emang saya lagi mikirin darah haid waktu itu, lagi sholat. Namanya ulama fikih ya, lagi mikirin darah haid. Ditanya, kamu belajar sama guru siapa begini? Nah, jadi dikasih tahu lah gurunya. Akhirnya Imam Ghazali belajar itu ilmu yang namanya ilmu hati atau ilmu batin, belajar di situ. Imam Ghazali belajar, nemuin guru mursyid. Ini keinsapan Imam Ghazali, insaf. Dan di situ mulai Imam Ghazali, keinsapan ini mulai dari kesadaran bahwa curiga terhadap kemampuan ilmunya, curiga terhadap hawa nafsunya, curiga. Kalau udah asal ada kecurigaan itu, maka akan bisa sadar. Nah, kalau sudah sadar, maka akan terbimbing cari guru. Akhirnya belajar juga sama gurunya, adiknya, gurunya Ahmad. Yang dilakukan, yang diperintah oleh gurunya Imam Ghazali pertama kali, kamu boleh belajar, tapi bersihin dulu ini masjid. Mulai dibersihin, sudah pakai sapu. Jangan pakai sapu, bersihin pakai tangan. Pakai tangan sudah, comotin debunya pakai tangan. Comotin debunya pakai tangan. Nah, singkatnya itu dilakukan Imam Ghazali dan dilihat, dipandang. Di sini ada finadori tadi ya. Ada di sini finadoril, ada istilah yang disebut oleh syari di sini itu binadori man huwa asahhu minhu. Pandangan atau perhatian orang yang lebih sehat atau lebih sahih. Nah, Imam Ghazali singkatnya di situ dipandang oleh gurunya, ini memang benar-benar memang ingin riyadhah, ingin benar-benar membenahi hatinya. Akhirnya setelah selesai suruh pulang, ya balik lagi ngajar. Cuma beda mindsetnya, ngajar dulu sama ngajar sekarang. Benar-benar apa yang disampaikan kepada murid-muridnya setelah dia mendapat bimbingan ini beda dengan yang dulu sebelum dapat bimbingan. Kalau dulu menganggap bahwa ilmu itu segala-galanya, menganggap bahwa capaian-capaian semua itu segala-galanya. Tapi setelah dibimbing biasa aja, udah biasa aja, dan memandang bahwa ilmu yang beliau sebarkan ini, Hujjatul Islam, ini yang beliau sebarkan ini ilmu yang biasa-biasa aja, dan masih ada yang lebih penting lagi, yaitu ilmu hati. Itu Imam Ghazali, karena sudah mendapat bimbingan dari gurunya. Imam Ghazali aja punya guru-guru hati atau guru batin. Imam Syafi'i itu ada gurunya, namanya Syaiban Ar-Ra'i. Namanya Syaiban Ar-Ra'i. Imam Syafi'i yang terkenal cerdas, muridnya udah banyak. Itu beberapa waktu dilihat sama muridnya, kalau ngobrol sama orang yang angon kambing. Angon kambing tanya sama muridnya, ditanya-tanya, itu guru siapa? Itu orang yang sering saya ajak ngobrol, itu guru saya yang tengah angon kambing. Ada guru-guru seperti itu, saudara. Ada guru-guru yang memang membimbing hati. Kadang guru-guru pembimbing hati ini memang kadang nggak baca kitab, kadang juga nggak nyebutin makalah-makalah. Kalau hafalan hadis mah banyakan Ustadz Madun dah, kalau hafalan Al-Quran Ustadz Uda banyakan. Tapi guru-guru pembimbing hati ini benar-benar dia membimbing hati kita. Imam Syafi'i punya, Imam Ghazali punya. Di sini orang yang bergelut dengan ilmu tetap perlu kewaspadaan. Masih ada nggak pamrih selain Allah? Jika masih ada dan masih sadar itu, maka buru-buru sadar dengan mencurigai hawa nafsu. Dan itu semua bisa terjadi, bisa didapat kalau menggunakan dua tolak ukur gitu, dua tolak ukur yang paling. Tolak ukur yang pertama,
mana yang lebih berat untuk hawa nafsu. Tolak ukur kedua, bayangkan hadir kematian saat kita melakukan itu, entah pergelutan dengan ilmu, entah ibadah, coba bayangkan itu. Nah, ini cara mengukurnya. Jadi ya, baik abid maupun alim ya, semuanya tidak ada yang aman-aman saja, semuanya masih dalam kekhawatiran dan semuanya masih perlu menggunakan dua tolak ukur ini. Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafil khairati wa takasulu 'anil qiyami bil wajibati. Makalah yang berikutnya, sebagian dari tanda-tanda mengikuti hawa nafsu al-musara'atu adalah bergegas buru-buru ila nawafil khairati, kepada kebaikan-kebaikan yang sunnah, yang nafilah, wa takasulu, dan malas-malasan anil qiyami, untuk melaksanakan bil wajibati, yang wajib-wajib. Hadhihi minas suwaril lati yatabayyanu biha khifatul batili wa thaqlul haqqi. Ini adalah sebagian gambaran allati yatabayyanu biha, yang menjadi jelas sebabnya, khifatul batili, beratnya kebatilan, wa thaqlul ringannya kebatilan, wa thaqlul haqqi, dan beratnya kebenaran, ala nafsi, atas hawa nafsu. Wa ma dzakarahu huwa halu aktarin nas, dan apa yang disebutkan oleh musannif, oleh Ibnu Athaillah, huwa adalah halu aktarin nas, keadaan kebanyakan manusia. Pembahasan yang lalu kan kita suruh milih mana yang paling berat untuk hawa nafsu, itulah yang harus kamu pilih. Kalau ada dua kebaikan yang sama-sama baik dan di situ rancu, harus pilih yang mana paling berat buat hawa nafsu, yang mana, maka pilihlah itu. Sekarang di sini dijelaskan termasuk tanda-tanda nurutin hawa nafsu adalah bergegas melakukan kebaikan yang sifatnya sunnah, tapi malas melaksanakan kewajiban, malas melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sifatnya wajib. Ini tanda atau ini satu penjelasan bahwasannya kadangkala kebatilan itu buat hawa nafsu ringan, tapi kebenaran buat hawa nafsu berat. Yang kebenaran itu yang mana? Wajib. Antara batil dengan antara wajib sama sunnah, yang kebenaran itu yang mana? Yang kebenaran adalah yang wajib. Nah, kalau yang itu yang batil yang mana? Yang batil yang sunnah. Artinya begini, wajib dilaksanakan, sunnah dilaksanakan, tapi wajibnya enggak. Itu maksudnya. Puasa Senin, Kemis, Ramadan dia nggak puasa. Sholatnya rajin, sholatnya ya tahajudnya rajin, duhanya rajin. Ya bang, tujuannya buat rezeki doang dia. Duha buat rezeki, tahajud buat kerjaan. Wajibnya enggak. Nah, itu termasuk mengikuti hawa nafsu. Ini contoh yang mudah seperti itu. Walaupun penjelasannya nanti banyak, penjelasannya tidak hanya mencakup itu. Penjelasannya nanti akan lihat. Nah, makalah ini dikaitkan dengan makalah yang sebelumnya, ya pertimbangan tadi. Timbang-timbang, kalau kita menimbang-nimbang, maka yang paling berat untuk hawa nafsu itulah yang harus kita pilih, yang paling berat buat hawa nafsu. Jangan yang paling gampang buat hawa nafsu. Di sini contoh-contohnya, di sini ada, ya ini kebanyakan manusia, halu aktsad nas, kebanyakan manusia, umumnya manusia seperti itu. Fatarul wahida minhum idza qadat taubata, maka engkau melihat al wahida, seseorang, minhum dari annas, idza qadat taubata, ketika dia berakad atau berjanji atau bata untuk taubat, la himmata lahu, maka tidak ada himmah, tidak ada tujuan lahu baginya, illa fi nawafilis siyami, kecuali dalam kesunatan-kesunatan puasa, maksudnya puasa-puasa sunnah, wal qiyami, dan juga melaksanakan wa tikraril masyi, ini juga nawafil qiyam, maksudnya nawafil qiyam, wa tikraril masyi, dan juga bolak-balik pergi ila baitillah, kepada Baitullah Makkah, maksudnya Baitullahil Haram, wa ma asbaha dzalika, dan
lain sebagainya minan nawafili dari kesunatan-kesunatan. Wa huwa ma'adzalika ghairu mutadarikin, dan dia wahid tadi ma'adzalika beserta itu ghairu mutadarikin, tidak menyusul atau tidak menambah lima farata minhu, lima farata pada sesuatu farata yang lalai si wahid fihi dalam ma minal wajibati dari kewajiban-kewajiban, wala mutahallilun, dan juga dia tidak menghalalkan lima lazima dimmatuhu minad dulumat, lima untuk sesuatu kepada sesuatu lazima yang wajib apa dimmatuhu menanggungnya, menanggung ma minad dulamati dari ke ini penganiayaan atau kerugian-kerugian, wattabi'ati dan juga tanggungan-tanggungan. Famadzaka illa li'annahum, dan tidaklah itu semua illa li'annahum kecuali karena sungguhnya mereka lam yashtagilu biriyadati nufusihim, mereka tidak sibuk biriyadati nufusihim dengan melatih, dengan meriadoh hawa nafsunya, allati khada'athum yang menipu hawa nafsuhum akan mereka, walam yahdhaw dan mereka tidak memperoleh bimujahadati ahwahim dalam berjuang melawan hawa nafsu mereka, allatis taraqathum yang diam-diam mencuri mereka, wa malakathum dan juga menguasai mereka. Walau akhadhu fi dzalika, apabila mereka mulai fi dzalika dalam itu, dalam melatih hawa nafsu, lakana lahum fi a'dhama syughlin, maka akan ada untuk mereka di dalam itu semua a'dhamu syughlin, akan ada kesibukan yang lebih agung. Walam yajidu fashatan li syai'in nata'at, walam yajidu dan mereka tidak akan mendapati fashatan akan satu kelapangan atau keluangan, kelonggaran li syai'in untuk sesuatu minat ta'ati dari ketaatan, wan nafli dan kesunatan. Ada orang pengen taubat atau orang pengen menjadi lebih baik, hijrah misalnya, pengen hijrah, itu kebanyakan manusia, kebanyakan orang itu mereka sibuk dengan yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib mereka lupakan. Taubat atau pengen menjadi lebih baik, kemudian dia bolak-balik umroh, dia sholat sunnah, tahajudnya sering, jamaahnya juga nggak putus, sholat duhanya juga nggak putus, sedekahnya juga dia lakukan, itu semua dilakukan, kebanyakan itu semua dia lakukan. Tapi ada yang lebih penting dibanding itu. Yang lebih penting dulu yang pernah dia lakukan, dia pernah tinggal sholat, itu belum dia bayar, belum dia lakukan. Kemudian kewajiban, kalau tadi bandingannya sedekah, dia lupa yang harus dia sedekahin itu sebenarnya adalah ibunya atau istrinya, tapi dia sedekah jauh-jauh ke sana, ke Palestina, padahal kerabatnya di sini banyak yang miskin, hijrah katanya. Kemudian dia lupa bolak-balik ke ini, ke Mekah umroh, dia bolak-balik umroh, padahal itu umroh udah sunnah aja, hajinya udah, ya haji juga udah, umroh juga udah pernah. Dia lupa dengan yang lebih penting dibanding itu. Jadi terpesona atau terpedaya dengan amalan-amalan yang sebenarnya bukan pokok. Amalan yang pokok itu yang wajib-wajib. Kenapa bisa melupakan yang wajib lalu memenangkan yang sunnah? Ini lantaran kalah dengan hawa nafsu, tidak riyadhah atau tidak melatih hawa nafsunya. Jadi sengaja hawa nafsu itu melupakan tanggungan jawab. Lu punya tanggung jawab sama orang tua, punya tanggung jawab sama bini, punya tanggung jawab sama murid, punya tanggung jawab sama tetangga. Itu tanggung jawab semua tuh, wajib semua tuh dilupain, sedekahnya malah ke orang yang jauh. Kemudian ngisi pengajian, bukan ngisi pengajian sama murid, tapi ngisi pengajian yang jauh sana. Kemudian lupa semuanya, walaupun sama-sama baik, tapi hawa nafsunya membujuk dia seolah-olah yaitu sama-sama baik aja. Ya udah kan sama-sama baik, nggak, Allah juga tahu, kata hawa nafsu begitu, Allah juga tahu sama-sama baik, udah jalanin aja, yang wajib-wajib mah gampang, yang penting kan udah hijrah, yang penting kan udah menjadi lebih baik dibanding dulu.
dulu belum terkenal kan sekarang udah jadi terkenal. Itu terus dipupuk oleh hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini terus menipu mereka atau memperdaya mereka. Sebenarnya kalau mau menjadi lebih baik, istilah di sini taubat. Taubat di sini menjadi lebih baik atau bertaubat. Kalau mau menjadi lebih baik, sebenarnya cukuplah dia melakukan yang wajib-wajib aja. Sholat yang wajibnya biar benar. Sholat yang wajibnya mulai takbiratul ihram sampai salam itu biar ingat Allah terus semuanya. Sunnah-sunnahnya mah gampang, itu ya aja udah. Yang wajibnya yang 5 biar benar. Kemudian sedekah nggak usah jauh-jauh. Sedekah mah orang tua sama anak ini itu nggak usah jauh-jauh. Itu aja diturutin, itu aja dicukupin. Kemudian mau rekreasi rohani misalnya, mau jalan-jalan yang sifatnya jalan-jalan rohani, nggak usah jauh-jauh ke Mekah. Kalau ke Mekah udah pernah mah ya sini aja. Misalnya itu kan sama-sama sunnah, ziarah ke guru-guru, ziarah ke, kalau memang ada orang tua, ziarah ke makam orang tua, itu juga ziarah rohani juga. Itu hawa nafsu sengaja ngebujuk mereka ke yang jauh-jauh, lupa yang wajib-wajib. Kalau mau melaksanakan yang wajib-wajib nggak akan habis. Artinya nggak akan habis. Di sini banyak sekali yang wajib-wajib, ketaatan-ketaatan, baik itu ibadah-ibadah yang sifatnya itu pokok maupun yang sifatnya bukan pokok, sunnah, itu banyak sekali yang sebenarnya harus dilakukan dan nggak akan kekurangan. Jadi nggak usah jauh-jauh, bakti sosial atau apa istilah kalau itu memberikan dana, itu apa namanya, memberikan dana bantuan atau apa ya, berdonasi untuk, nggak usah jauh-jauh ke sana. Sebenarnya banyak banget yang wajib-wajib itu yang ada di samping kiri kanan kita. Nah, kalau kita mau melatih hawa nafsu kita, ditekan hawa nafsu kita, kemudian hanya melakukan yang wajib-wajib dan yang dekat saja dengan kita, maka akan ada di situ a'dhama syughlin, itu akan ada kesibukan yang lebih agung, nggak akan ada habisnya, dan kita akan menemukan itu semuanya. Tapi memang sengaja hawa nafsu seperti itu. Hawa nafsu memanjakan kita dengan kesunatan-kesunatan atau dengan perkara-perkara yang tidak wajib, tapi kelihatan bisa viral, kelihatan kalau dipublish banyak yang like, kalau disiarin itu bakal nambah viewernya, followernya tambah, viewernya juga tambah. Kalau yang wajib itu nggak bakal, ya orang di kampung sendiri yang wajib juga nggak bakal ada yang lihat. Ini kan lain, ini bukan di kampung sendiri, tapi mah ini di depan Masjidil Haram, pasti kan orang banyak yang lihat. Yang kayak begitu sengaja ditanamkan oleh hawa nafsu. Qala ba'dul ulama man kanat al-fadailu ahamma ilaihi min ada'il faraidi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.